Kami beritahukan sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat warga Asupa dan sekitarnya bahwa insya Allah tepat pukul 7.30 kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di rumah, di perjalanan, agar dapat kiranya mempercepat langkahnya menuju ke lapangan, karena beberapa saat lagi sholat akan kita mulai. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Id rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat Id, alangkah baiknya kita saling mengingatkan bagaimana kaifiat atau tata cara, mengingatkan kembali tata cara sholat Idul Fitri, sholat Id. Yang pertama kami sampaikan, sholat Id atau Idain, Idul Fitri dan Idul Adha itu disunnahkan di lapangan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan cuaca pada hari ini mendukung untuk pelaksanaan sholat Id. Kemudian yang kedua, tata cara. Yang pertama tentu adalah niat. Niat adalah di dalam hati, atau mau dilapaskan silakan. Ya usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman, kalau yang menjadi makmun, yang menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Takbir sini adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, baca doa iftitah. Ya, doa iftitah sesuai yang biasa dibaca. Mau pakai kabirau atau Allahumma ba'id, silakan. Setelah itu ditambah 7 takbir. Berarti di rakaat kedua, rakaat pertama itu ada 8 takbir, ya. 1 tapi takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah sunnahnya. Setelah itu takbir tambah 7 kali. Di antara takbir Allahu Akbar baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau mau ditambah sampai 7 kali. Setelah itu nanti baru imam membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Surat ini ada 2 pilihan yang disunahkan oleh Rasulullah yang dibaca. Yang pertama, rakaat pertama membaca surat Sajadah panjang. Yang kedua, rakaat kedua baca surat Qauf. Itu yang pilihan pertama. Pilihan kedua, rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua baca surat Al-Ghasyiyah. Mana yang pilih? Pilih yang mana? Yang kedua. Kepanjangnya. Pilih yang pendek ya Pak. Lagu dulu ya Pak. Sebetulnya kalau baca cepat harus panjang. Ini yang berkaitan dengan surat. Kemudian di rakaat kedua itu bangkit dari sujud. Ya Allahu Akbar itu tidak hitung, itu namanya takbir perpindahan atau takbir intikal. Kemudian ditambah 5 takbir lagi.
Berarti di rakaat kedua ada 6 takbir, ya. Ada 6 takbir, ya. Dengan takbir perpindahan dari sujud ke tegak. Nah, ini pelaksanaannya. Kemudian juga antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sekedar mengingatkan saja. Setelah itu kita mendengarkan khutbah. Khutbah kita laksanakan 1 kali saja. Ya Pak, 1 aja Pak. Ya. Dia ada khutbah kedua, kalau hari raya boleh khutbah 1 kali khutbah saja atau 2 kali khutbah juga boleh. Ya. Jadi nanti setelah akhir kita berdoa, kemudian selesai silakan pulang masing-masing makan lontong yang sudah dibuat. Gitu. Kalau buat lontong. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kemarin rencana kita kalau kondisi tidak mungkin kita di masjid. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Rasulullah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Id rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus mencurahkan segala nikmat kepada kita semua. Nikmat kehidupan, nikmat akal dan pikiran, hati yang tenang. Tentunya yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Id rahimakumullah, pada hari ini umat Islam di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil untuk membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala
Kaum muslimin sedang jemaah Id rahimakumullah, bacaan takbir Allahu Akbar mengartikan tak ada yang lebih besar dan agung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak ada keagungan apapun selainnya, semuanya kemuliaan darinya. Bacaan tasbih subhanallah mengartikan kesucian dan kesempurnaan hanya baginya, sedangkan kita adalah makhluk dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Bacaan tahmid alhamdulillah mengartikan kebaikan sampai kepada kita semua, karena itu semua adalah kehendak dan kuasanya. La haula wala quwwata illa billah. Bacaan tahlil la ilaha illallah adalah wujud pengakuan kita bahwa tiada Rabb yang wajib kita sembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah, sudah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa dan bermacam-macam ibadah kita lakukan di dalamnya. Namun setelah Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan? Tentunya untuk mewujudkan segala sesuatu ibadah yang konsisten, hendaklah kita melestarikan amalan-amalan yang telah diajarkan selama bulan Ramadan. Apa yang harus kita amalkan untuk 11 bulan ke depan? Ramadan sebulan penuh mendidik kita untuk berpuasa. Ramadan sebulan penuh mendidik kita untuk sholat berjamaah. Ramadan telah mendidik kita sebulan penuh untuk rajin membaca Al-Quran. Ramadan sebulan penuh telah mendidik kita untuk melatih bersedekah, berinfak dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang harus kita lestarikan setelah Ramadan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita rajin sholat berjamaah. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita rajin membaca Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita rajin bersedekah dan berinfak. Tetapi hendaknya setelah Ramadan, nilai-nilai yang positif ini hendaknya kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah melestarikan nilai-nilai Ramadan. Kemudian yang kedua, tugas yang harus kita lakukan yang kedua adalah mengisi waktu yang tersisa dalam hidup kita dan hidup kita yang akan datang. Masa yang akan datang atau masa depan dengan sebaik-baik amal dan perbuatan. Berhari raya adalah bertambah taat, bukan berbangga dengan sukacita sesaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan diri dengan baik dan bekerja di dunia untuk kehidupan selanjutnya. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu sambil memohon kepada Allah tetapi tanpa taubat dan istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah, bagaimana cara membangun rangkaian amal masa depan? Yaitu dengan iman dan keyakinan. Kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan, murnikan tauhid kita, karena itu merupakan pangkal dan pusat segenap kebaikan dan kemuliaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Rabb yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah syahadat yang membuka seluruh ruang kebaikan, membebaskan manusia dari belenggu kesesatan,
menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ucapan tauhid adalah bentengku, siapa saja yang masuk ke dalamnya niscaya selamat dari azabku. Itulah ucapan yang menjadi energi besar dalam perjalanan umat manusia dalam bentang sejarah yang paling panjang, mengeluarkan manusia dari kegelapan akibat kekufuran dan kebodohan menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa adalah mendidik kita, merubah sifat-sifat kita, sifat bahimiyah manusia menjadi sifat malakiyah. Sifat bahimiyah adalah sifat kebinatangan. Binatang makan, kita juga makan. Binatang punya nafsu, kita punya nafsu. Binatang mencari rezeki, kita juga mencari rezeki. Binatang tidur, kita juga tidur. Tetapi sifat-sifat bahimiyah itu akan terkikis oleh ibadah-ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi atau mencontoh sifat-sifat malakiyah. Sifat malakiyah adalah sifat malaikat. Malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak menuruti hawa nafsu. Akan tetapi malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa imanan wa ihtisaban dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun orang-orang yang bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga hanya orang-orang bertakwa itulah yang akan menempati surganya Allah seluas langit dan bumi. Kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah, yang dikatakan orang yang bertakwa minimal yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah takut kepada Allah yang maha agung. Takut kepada harimau, kita menjauh dari harimau. Takut kepada ular, kita menjauh dari ular. Takut kepada ketinggian, kita tidak akan memanjat. Takut kita dengan air, kita akan menghindar dengan air. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin dekat. Ketika ibadah puasa kita lakukan, di siang hari kita dilarang untuk makan, menahan hawa nafsu, menahan haus dan lapar. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita takut kepada Allah, takut tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, untuk meninggalkan sholat sunnah saja kita takut sekali, sayang sekali. Mengapa? Karena takut tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sunnah yang kita lakukan adalah bernilai pahalanya seperti wajib. Apakah lagi yang wajib kita lakukan? Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama sekali kata Ali bin Abi Thalib adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebut dengan orang yang bertakwa itu yang akan menempati surganya Allah adalah wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Mari kita jadikan Al-Qur'an itu adalah sebagai kebutuhan kita. Kita membaca sebagai kebutuhan, tidak sebagai kewajiban saja, tetapi menjadi kebutuhan. Ibadah Ramadan telah mendidik kita senantiasa kita selalu membaca Al-Qur'an. Di luar Ramadan mungkin sulit kita untuk menghatamkan, tetapi di bulan Ramadan
kita berusaha untuk menghatamkan dan senantiasa kita membaca Al-Quran, karena kita takut tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan orang yang bertakwa itu adalah wal qanaatu bil qalil, yaitu menerima apa yang ada, menerima yang sedikit. Kita sebagai umat Islam berprinsip adalah berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Karena tiga inilah yang membuat kita hati menjadi tenang. Setelah kita berusaha, apapun hasilnya, maka dia menerima dengan lapang dada. Dan dia berprinsip itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita miliki. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun yang terakhir, menurut Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk hari akhir. Maknanya adalah seorang muslim harus mempunyai prinsip bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah kekal abadi. Kita hanyalah menumpang, kita hidup hanyalah sementara. Maka orang yang bertakwa itu dia akan mempersiapkan perjalanan yang sangat jauh, bekal yang sangat cukup. Kita mau pergi ke Medan saja, seminggu mungkin kita sudah persiapan untuk mobilnya, untuk minyaknya, untuk makan di jalan. Itu hanya perjalanan dunia. Kita mempersiapkan luar biasa. Tapi orang yang bertakwa itu akan lebih mempersiapkan persiapan-persiapan yang akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu akhirat. Apa bekal yang paling baik? Tentunya adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan oleh Allah bersama dengan nabinya. Maka dari itu, mari kita ikuti jejak Rasulullah, ajaran Rasulullah, sehingga kita dalam kehidupan ini tidak tersesat atau melenceng atau salah jalan untuk menuju di akhirat nanti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Walikulli ummatin ajal. Setiap bernyawa itu pasti punya batas. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-saah. Apabila ajal itu sudah sampai, maka tidak bisa diakhirkan, wala yastakdimun, juga tidak bisa dipercepat. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, apabila kematian itu sudah menjemputmu, walaupun kamu bersembunyi fi burujim musayyadah, bersembunyi di tembok yang paling kokoh, maka kematian itu juga akan menjemputmu. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang selalu qanaah terhadap usahanya, dan kemudian menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Karena kematian itu adalah suatu pintu untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita di akhir khutbah ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diteguhkan iman, dilapangkan jalan untuk menjalankan syariat agama, dimudahkan segala urusannya, sehingga apa yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini akan tercapai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas sihah wa abwabar rizqah wa abwabas salamah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabas sa'adah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata wa rahmah wasihhati wa ni'mah ala hazihil jamaah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata wa rahmah ala arwahi abaina wa ummahatina wa likulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.